Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, pertama-tama tentu mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan karunia yang diberikan kepada kita yang kita tidak bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Tentu termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Betapa nikmatnya dan indahnya ketika kita melaksanakan sholat subuh, karena kita paham bahwa sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat wajibnya yaitu sholat subuhnya itu sendiri tentu akan lebih dahsyat di sisi Allah. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam ketaatan di dalam melaksanakan sholat fardu, terutama tepat waktu dan berjamaah di masjid, khususnya bagi para laki-laki. Teman-teman sekalian, konten saya kemarin, tausiah saya yang kemarin, saya menyampaikan tentang misteri kematian 5 perwira TNI AU. Ya. Lebih tepatnya lagi, misteri kematian 5 kolonel angkatan udara, kan begitu. Dan alhamdulillah viewsnya luar biasa. Dalam ukuran saya, meskipun belum ribuan, ratusan, ya kan, udah di atas 200 lebih tadi malam. Buat saya sudah dahsyat itu. Saya selalu membandingkan bagaimana jika itu terjadi secara offline, ya. Misalnya saya tausiah di musola atau di masjid yang dihadiri oleh 200 orang saja luar dahsyat itu, ya. Jadi nggak perlu ribuan, apalagi puluhan ribu. Itu biar porsinya kiai-kiai, ustadz-ustadz yang dahsyat-dahsyat itu, yang top-top itu, ya. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, ya. Saya orang biasa, ya, yang ingin berbuat baik, ya, menyampaikan dakwah walaupun satu ayat. Terima kasih atas respon teman-teman, ya, atas konten saya kemarin, ya, cukup banyak, ya, ratusan, ya. Tadi malam 200 sekian, gitu, ya. Mudah-mudahan terus bertambah, gitu. Itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya, ya, menyampaikan sesuatu ditonton orang, ya kan. Nah, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan atau menginfokan lah, ya. Dalam bahasa manusia sebutannya kebetulan. Ini bahasa atau istilah manusia kebetulan. Tetapi tentu di dalam Islam Allah mengatur dunia ini nggak ada yang kebetulan, ya. Semua sudah diatur, sudah tertulis di Lauhul Mahfudz, ya. Bahkan satu daun jatuh pun, ya, sudah tercatat di Lauhul Mahfudz. Apalagi kematian seseorang, ya. Jadi kemarin saya membuat konten tentang misteri kematian 5 kolonel angkatan udara, ya. Nggak lama pada hari itu juga, ya, teman saya pangkatnya juga kolonel, jadi tentara juga dan pangkatnya kolonel. Ketika pendidikan sekol, ya, yang saya sampaikan itu untuk kapten, dan kemudian ketika sesko pangkat mayor, satu angkatan terus dengan saya. Hanya beliau dari alumni dari Akabri, ya. Kolonel Tek, ya, Musa Abdul Ganar. Inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Jadi teman saya pangkatnya juga kolonel,
alumni Akabri Udara tahun 1990 ya. Ya kalau tahun 1990 ibaratnya sama dengan saya. Saya juga dilantik menjadi perwira tahun 1990 ya. Jadi Mas Musa ini ya, benar-benar satu angkatan dengan saya lah ya, dilantik jadi perwira tahun yang sama. Pendidikan Seko satu angkatan, Seko angkatan 65 tahun 1999. Kemudian Sesko AU angkatan 43 ya, tahun 2006 ya, satu angkatan terus ya. Beliau lebih muda karena beliau dari Akabri, beliau lebih muda, kurang lebih beda 2 tahun dengan saya. Kemungkinan tahun 68 beliau lahirnya ya. Meninggal kemarin ya, mudah-mudahan husnul khotimah karena sakit. Nah, yang ingin saya sampaikan teman-teman adalah bahwa tadi saya sampaikan tidak ada yang kebetulan ya, semua sudah tercatat ya. Satu daun jatuh pun sudah tercatat. Nah, saya ingin menyampaikan satu ayat di surat Al-Jumu'ah. Ini kebetulan sekali. Hari ini juga ini bahasa manusia ya. Saya menyampaikan kebetulan adalah bahasa manusia ya. Karena tidak ada yang kebetulan. Di surat Al-Jumu'ah, hari ini juga hari Jumat ya. Ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ya pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini teman-teman sekalian, dalil di surat Al-Jumu'ah ayat 8 ya. Bahwa kematian pasti akan mendatangi kita ya. Bahkan dikatakan walaupun kita sembunyi di gua atau di benteng yang tebal ya kan. Ini ada ayat yang lain seperti itu ya. Kematian akan tetap mendatangi kita, tetap menemui kita ya. Malaikat Israel tidak ada masalah ya ketika jadwal kematian seseorang tiba ya. Sekokoh apapun benteng yang membentengi seseorang ya, setebal apapun baja yang melindungi, membentengi seseorang supaya dia bisa terlepas dari kematian, tidak akan ada gunanya ya, karena kematian tetap pasti akan datang ketika masanya tiba. Dan kematian tidak bisa ditunda, diundur atau dimajukan ya. Semua sudah terjadwal. Nah, teman-teman, saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian bahwa meskipun kita barangkali takut ya, saya pun juga takut menghadapi kematian ya, tetap saja kematian akan datang. Jadi takut atau tidak takut, kematian akan datang ya ketika jadwalnya tiba ya. Dan kenapa kita takut? Tentu kalau bagi saya, mungkin juga bagi kita semua secara umum, kenapa kita takut? Yang jelas itu kan kita takut kalau ternyata bekal untuk kita meninggal ya, kita wafat, kita mati gitu nggak cukup ya. Karena ketika kita sudah meninggal maka hanya sekali meninggal itu ya. Kecuali memang ada kisah-kisah langka tentang mati suri ya kan, sudah meninggal hidup lagi, itu langka, tapi toh akhirnya juga akan mati juga gitu ya. Jadi yang kita takutkan adalah manakala bekal kita ternyata nggak cukup gitu, dan kita nggak bisa kembali ke dunia. Dan di Al-Quran dijelaskan juga, ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah bahwa sekarang ini ya, jutaan atau mungkin miliaran kalau dihitung sejak Nabi Adam, di kuburan itu
banyak orang yang menangis ya, menjerit, memohon, meminta-minta supaya dikembalikan ke dunia ya, dengan harapan dia bisa berbuat baik, beramal soleh ya kan. Kalau di dunia dia belum pernah atau jarang bersedekah, dia ingin bersedekah. Kalau dia nggak pernah sholat atau jarang sholat, dia ingin sholat ya. Bahkan minta kalau perlu hanya sehari saja nggak apa-apa, dihidupkan lagi supaya dia menjadi orang yang taat. Itu teman-teman sekalian ya. Dari mayat-mayat di kuburan itu banyak yang menangis, memohon-mohon, meminta-minta supaya dihidupkan lagi dengan harapan supaya bisa berbuat baik, beramal soleh itu. Dan yang kafir juga berharap dengan dikembalikan ke dunia dia bisa menjadi seorang muslim, karena dia ternyata baru tahu setelah mati ya, inna dina indallahil Islam, hanya Islamlah yang agama yang diridhoi oleh Allah, begitu teman-teman. Jadi oleh karena itu ibrohnya, pelajaran bagi kita, selagi kita masih hidup ini, selagi nyawa masih dikandung badan ya, mari kita gunakan waktu yang ada ini, sisa hidup kita ini untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah ya, melaksanakan amal-amal soleh, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu kawan-kawan. Jadi berita kematian, apalagi di kampung saya ini, barusan tadi juga di masjid-masjid berkumandang pengumuman hari ini ada yang meninggal, dan itu hampir tiap hari selalu ada ya. Tadi saya sampaikan sedikit spesial begitu karena konten saya kemarin tentang misteri kematian 5 kolonel angkatan udara. Ternyata setelah saya tayangkan, saya posting, ya, teman saya, sahabat saya yang seorang tentara juga dan berpangkat kolonel dan 2 kali pendidikan selalu satu angkatan dengan saya, meninggal dunia ya. Jadi tentu bukan karena saya menayangkan itu kemudian beliau meninggal ya, karena beliau juga sudah sakit, sudah cukup lama sakit, beritanya demikian. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi sekali lagi ya, kematian pada saatnya akan datang menjemput kita ya. Apapun keadaan kita sedang berada di mana, dalam keadaan apa. Nah, ini saya jadi ingat ya. Maka oleh karena itu, supaya kita bisa meraih husnul khotimah ya, akhir yang baik ya, kita mengakhiri hidup kita dengan baik ya, maka kita berusaha untuk di sisa hidup kita ini ya, untuk selalu berhati-hati agar kita selalu dalam keadaan menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah gitu ya. Bahkan ini ada sedikit tambahan cerita ya. Saya punya teman sekaligus guru atau ustadz saya ya, lulusan Pondok Gontor begitu ya. Beliau bercerita bahwa beliau itu masa remajanya itu adalah penyuka musik, terutama dia senang main gitar gitu. Jadi seorang gitaris lah kira-kira begitu. Tapi beliau bilang ya setelah lulus dari Pondok Gontor itulah ya, beliau mengatakan gitarnya itu digantungkan di dinding rumahnya saja, itu hanya digantung saja, nggak pernah dimainkan. Kata beliau takut ketika dia sedang asik main gitar, ajal tiba. Nah, buat beliau itu suatu yang dihindari atau aib lah kalau kasarnya itu. Nah, karena yang lebih baik adalah ketika misalnya kita sedang sholat, ketika kita sedang membaca Al-Quran, datang malaikat Israel menjemput kita. Ini adalah kematian yang sangat dirindukan oleh setiap orang ya. Setiap kita mendengar berita tentang orang yang meninggal ketika sedang sujud, meninggal dalam keadaan sedang berceramah di masjid, itu banyak itu kejadian-kejadian seperti itu. Dan itu langka ya, itu hanya Allah yang menghendaki, jadwalnya seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang punya jadwal seperti itu ya, jadwal kematian kita ketika kita sedang berbuat baik, sehingga kita bisa husnul khotimah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kebenaran datang dari Allah, dan apabila di dalam saya menyampaikan ini ada kata-kata yang salah ya, mohon dimaafkan, karena itu semata-mata kedhaifan atau kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.